Indonesia baru aja masuk peringkat 6 eksportir sepatu terbesar di dunia dengan nilai ekspor 3,77 miliar US dollar. Dengan segala upaya yang lagi dilakukan, apakah kita berpotensi buat jadi raja produsen sepatu di dunia? Yuk kita bahas bareng sama Goki di Konten Detective Show. Habis dari Kompas ya bos. Yap, sebenarnya data ini tuh menurun dari secara ranking gitu. Tapi ya, buat muas-muasin hal positif di momen kemerdekaan ya nggak ada salahnya lah. Banyak-banyak berita yang munculin kayak gituan. Coba kita lihat data dari World Footwear. Tahun 2024, Indonesia itu ada di peringkat 3 sebagai produsen terbesar di bawah Cina dan Vietnam. Tapi kalau dilihat lagi, presentasenya itu jauh banget. Asia itu menguasai 88% produksi alas kaki di dunia. Dan 62%-nya ini dipegang sama Cina. 10%-nya dipegang sama Vietnam, dan Indonesia itu cuma 4%. Sebenarnya hal ini yang bikin secara sadar produksi kita ini nggak bisa ngejar Cina secara produksi alas kaki. Dan kurasinya juga ada banyak. Pertama, peran pemerintahnya udah beda. Yang kedua, kualitas SDM-nya juga beda. Ketiga, bahan baku juga beda. Dan yang keempat, itu teknologinya udah jauh beda. Ada 4 hal yang ngebedain produksi Indonesia dan Cina, tapi semua itu vital banget. 9 miliar pasang sepatu bisa diproduksi Cina dalam waktu 1 tahun. Sedangkan Vietnam itu 1 miliar dalam 1 tahun. Dan Indonesia cuma 600 juta dalam 1 tahun. Sebenarnya itu bukan cuman sih, soalnya banyak juga gitu. Sekarang bayangin, populasi manusia yang ada di dunia sekarang itu sekitar 8 miliar jiwa. Sedangkan produksi sepatunya ini melebihi dari populasi manusianya. Kebayang nggak lu, sampah sepatunya seberapa banyak? Akhirnya brand besar juga udah, ketergantungan produksinya ke negara-negara ini. Tapi di konten ini gue nggak akan bahas soal sampah dari produksinya dulu. Walaupun gue habis main sih ke tempat penampungan sampahnya. Lanjut, akhirnya brand besar juga udah ketergantungan lah produksinya ke negara-negara ini. Nah, Indonesia patut bangga karena hasil ekspor kita banyak dinikmatin sama orang Eropa yang mengartikan bahwa kualitas pengerjaan di Indonesia ini meskipun dikit tapi punya kualitas yang baik. Nah, kualitas ini juga yang sebenarnya dijaga dengan baik oleh pemangku kebijakan. Mereka masih memperdulikan bagaimana orang-orang di Indonesia yang masih bisa bekerja. Di acara Indonesia Leather Footwear kemarin, Pak Edi ini cerita dalam sambutannya. Beliau bilang kalau dia ini habis ngobrol sama Pak Presiden dalam waktu 10 menit katanya. Dia ngobrol dan bilang sama Pak Presiden kalau banyak pabrik-pabrik baru yang siap menyerap tenaga kerja. Dia janjiin ke Pak Presiden bakal serap 300.000 pekerja dan naikin nilai ekspor alas kaki ke 16 miliar. Gua sih nggak tahu gimana caranya, tapi daripada gua skeptis, gua ya ngangguk-ngangguk aja sambil foto-foto di acara itu. Tapi secara perhitungan ya langkah itu yang lagi dikerjain di tahun 2025 ini. Dan kita cuma perlu ngalahin Vietnam untuk angka produksi itu. Makanya kemarin ada acara ILF yang ditunjukkan untuk ngeboosting kebutuhan produksi dalam negeri. Dimulai dari bahan baku sampai mesin-mesin dan teknologi-teknologi lain. Yang tentu saja dihadiri oleh lebih banyak orang Cina dibandingkan orang Indonesianya. Padahal namanya ILF, Indonesia Leather Footwear. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, karena kan negara Cina ini menguasai banget kan. Bahkan bisa bikin brand dunia ini sampai bergantung ke negara mereka secara produksi. Tapi ada hal yang menarik yang sebenarnya harus menggairahkan produksi Indonesia buat sampai ke level maksimal. Nike, brand raksasa Amerika, ini udah mulai pengen nurunin ketergantungan produksinya ke negara Cina dengan sebab perang dagang Cina-Amerika. Yang gue kutip dari Reuters sebenarnya sederhana. Impact perang dagang ini cukup membuat kenaikan harga barang sepatu mereka di Amerika. Produksi made in China itu menguasai 16% pasar Nike di Amerika. Jadi wajar kalau emang mereka ini katanya bakal memindahkan produksinya ke negara-negara lain. Gue nggak tahu ini politikal atau enggak, cuman ya momentumnya ini ada gitu buat Indonesia. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah Indonesia ini siap untuk menyambut angin segar ini? Toh secara teknologi aja kita masih kurang bersaing gitu. Tapi ada dilemanya.
Kalau kita naikin kapasitas produksi yang bergantung pada teknologi, mungkin aja serapan tenaga kerja ini bakal berkurang. Sedangkan Indonesia ini masih belum stabil, belum kaya. Rakyatnya ini masih dipajakin gila-gilaan. Terus ya, masa pekerjaan mereka diambil alih sama robot gitu? Atau AI gitu? Ya walaupun sebenarnya ada sih pekerjaan yang tidak mungkin direbut atau digantikan oleh robot dan AI. Yaitu menjadi anggota DPR. Yang tunjangannya sampai 100 juta per bulan. Jadi sebenarnya gue berpikir, ini kalau Indonesia nggak mapan dan sehat, kalau di kalangan atasnya yaitu pemerintah nggak berubah, ya industri sepatu ini bakal tetap gini-gini aja. Nggak usah berharap banyak. Toh semua yang punya pabrik aja, ini lagi pada protes karena produksinya ini menurun. Karena demand-nya ini berkurang dan UMK-nya terus naik di setiap daerah. Tangerang tuh salah satunya. Jadi secara kestabilan produksi, Indonesia ini jauh banget dari kata mapan. Nah, timbul lagi nih pertanyaan, apakah iya kita bisa siap jadi alternatif brand-brand raksasa untuk produksi di sini? Jadi kita juga harus siap buat nangkep potensi ini. Ditambah, industri di Cina juga lagi shifting, meskipun manufaktur masih jadi yang tertinggi dan akan selalu begitu, tapi arah anginnya ini lagi berubah ke mobil listrik sama energi terbarukan. Jadi kalau gua lihat secara makro, ini potensinya ada loh untuk Indonesia. Tapi apakah Indonesianya siap? Kita kan nggak tahu ya, tapi semoga aja siap gitu. Mungkin aja secara teknologi kita nggak akan bersaing dengan produksi padat karya di Cina saja. Tapi secara kualitas pekerjaan itu tetap menjadi sebuah hal yang bisa kita unggulkan. Tinggal revolusi dari berbagai sisi yang membuat industri ini bisa mapan ke depannya. Kerapihan dan kontrol kualitas adalah hal yang tetap buat Indonesia untuk bisa tetap dipercaya buat bikin 600 juta pasang sepatu saat ini. Mungkin itu hal yang dipertahankan dan diperbanyak sesuai dengan ucapan Pak Edi selaku Ketua Umum Apresindo untuk mencapai janjinya kepada Pak Prabowo. Tapi kita jangan tutup mata, kematangan produksi juga harus dibarengi mapannya industri dalam negeri. Akhirnya produksi dalam negeri ini harus ngasih solusi buat brand-brand lokal yang siap menerjang pasar internasional. Ketika brand, produsen, dan market ini saling bersinergi, mungkin kemapanan industri bisa menyentuh kestabilan itu. Nggak perlu ngalahin Vietnam apalagi Cina gitu secara produksi buat kapitalis. Kalau bergerak serentak buat bikin bagus barengan dari aspek hulu ke hilir, kayaknya industri ini akan mapan dan stabil deh ke depannya. Setuju nggak? Brand lokal ini masih di posisi yang nyari murah karena produksi di Indonesia ini belum ada yang bisa sediain brand quality semurah Cina. Hal ini yang paling realistis kita bentuk. Dengan masifnya tumbuh dan berkembang pabrik sepatu, sudah sepatunya mengembalikan brand Indonesia beneran made in Indonesia. Seenggaknya ini yang bakal jadi mimpi nasional ketika seluruh kebutuhan industri ini mapan sesuai porsinya, yaitu brand bisa leluasa produksi di Indonesia dengan benefit yang oke buat mereka. Pabrik terus ada orderan dan gak sepi, market semakin terpuaskan dengan hasil R&D yang luar biasa, dan tolong agak disadarkanlah kalangan elit bangsa ini. Negara ini udah serba kesulitan secara regulasi. Ditambah pajak yang dirakusin pemegang kekuasaan. Ini bukan masalah benar salah atau baik buruk. Ini masalah mental yang akan selalu rusak dengan arogansi pemerintah yang makin tinggi dan rakyat yang selalu menjadi korban kekuasaan ini. Industri sepatu adalah potensi yang seharusnya diperhatikan lebih, kecuali ada agenda lain yang terbukti potensinya ini lebih nyata. Angin produksi ini lagi ada di Indonesia buat nunjukin tajinya ke dunia. Tinggal kita siap atau enggaknya nerima angin ini dan convert semua ini jadi hal yang menguntungkan buat Indonesia. Revolusi bisa dimulai dari sekarang kalau kita pengen industri kita maju. Mau sampai kapan? Sepatu dalam negeri kita dikuasain sama thrift dan barang KW yang impor ilegal dari Cina, Vietnam, Kamboja, dan lain-lain. Udah saatnya counter attack dengan kemapanan dan sinergi dari brand, produsen, sampai ke marketnya. Udah sih itu aja konten Detektif Shu kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa beli brand Indonesia biar masuk surga. Amin, amin, amin. Bang DPR gila.